Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ukraine Inggris 4 performa yang bagus sekali dan luar biasa dari Harry Kane dan juga Luke Shaw. Tapi kita harus kasih kredit ke Raheem Sterling ya, di mana hari ini untuk pertama kalinya dia nggak main maruk ya, dia nggak main maruk. Dia nggak selalu main untuk coba gocek-gocek masuk kotak penalti untuk tembak ya. Dia main ya lebih 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 kalem dikit lah, lebih mikir untuk passing juga. Dan gue udah bilang kan dari sebelum-sebelumnya, Inggris itu permasalahan cuma satu ya kan, nggak ada pemain kreativitas, nggak ada pemain yang mikir untuk passing, benar nggak? Karena sebelumnya Raheem Sterling, Phil Foden itu mikirnya cuman cari ruang tembak, cari ruang tembak, cari ruang tembak, itu doang, gocek tembak. Ya, Harry Kane di depan ngendok doang, gigit jari, kasihan. Ya, ini yang terjadi kalau Harry Kane itu disuplai bola ya. Dia tuh nggak perlu banyak peluang ya. Dia dari 3 kali syuting mungkin 2 gol ya. Itu sebagus itu ya. Harry Kane termasuk salah satu striker terbaik lah kalau gue bisa bilang ya. Jadi terbaik lah untuk Inggris, terbaik kalau untuk di dunia salah satu yang terbaik. Tapi gimana pun juga Inggris harus kasih suplai bola ke dia ya. Dan kalau gue bilang ini yang terjadi hari ini gitu loh ya. Jadi Sterling ini sama sekali nggak maruk, dan Sancho jelas dia bukan orang yang mikir gue harus gocek, harus cari ruang tembak ya. Sancho itu pemain kreatif, dia mikir gimana gue build play ya, gimana gue harus passing ya. Gue pengen ngomong dulu sebelum ini kalau ini preview ini hanya untuk 70 menit pertama, karena 20 menit terakhir gue udah nggak nonton ya. Pada saat banyak yang diganti, istirahatin Luke Shaw, siapa lagi ya, Declan Rice diistirahatin, Calvin Phillips diistirahatin, itu mereka udah kayak cuma sparring doang sama Ukraine. Jadi gue udah malesan nontonnya gitu, udah nggak mungkin bisa comeback, udah nggak ada yang perlu lagi ditonton gitu, benar nggak? Jadi di menit 70 itu gue udah nggak, ya udah nonton setengah-setengah lah, ibaratnya udah nggak nonton. Jadi ulasan ini hanya untuk 70 menit pertama, 20 menit terakhir gue nggak bisa ngomong banyak karena gue nggak banyak nonton ya. Gol pertama Harry Kane, jelas ini passingnya Raheem Sterling yang sangat keren sekali, true passnya, dan Harry Kane nggak bakal miss di jarak segitu ya. Dia tutup mata pun masih gol ya. Jadi, pokoknya jarak segitu nggak bakal ada yang miss kecuali Martial ya. Jadi itu aman lah kalau Harry Kane dari situ ya. Dan setelah Harry Kane gol di babak pertama, ya Ukraine coba keluar untuk nyerang ya, tapi tetap aja kualitasnya tuh gila, nggak banget ya Ukraine ya. Padahal Kyle Walker mainnya ya seperti biasa lah, Kyle Walker mainnya jelek sekali loh hari ini, terutama babak pertama ya. 2 kali ada kesalahan dia yang menyebabkan itu Ukraine bisa masuk bola kotak penalti dan tinggal ngadepin si Pickford. Ya, dan itu ya bagusnya kualitasnya nggak bagus, jadi nggak gol gitu kan Ukraine. Tapi banyak banget melakukan kesalahan. Ya, dia keluar nyerang tapi nggak ada kualitasnya Ukraine sama sekali, jadi nggak bisa ngegolin gitu loh, nggak bisa. Yormolenko juga sendiri kan itu kan ya pemain lumayan lah ya, bagus lah ya untuk papan tengah Liga Inggris, bener nggak? Tapi bukan pemain top. Ya kan, si Chenko bukan striker. Jadi ya mau ngomong apa gitu kan. Mau ngomong apa lagi? Babak kedua udah kelar gitu. Si Maguire ngegolin dari free kicknya Luke Shaw, ya udah kelar, udah 2-0, itu mereka udah 1-0 aja Ukraine udah pada nunduk mulu, termasuk kaptennya si Yormolenko. Jadi lu bisa tahu tuh mental mereka tuh kayak tahu gitu loh, bener kan? Apalagi udah gol lagi Harry Kane, Harry Maguire di babak kedua itu udah selesai. Ya udah selesai. Dan ini golnya kedua yang Harry Kane ini harus dikasih acungan jempol lagi ke Sterling, karena gimana pun juga dia bisa ada pilihan untuk coba gocek lewatin tuh orang dan tembak, dia nggak melakukan itu, dia passing ke Luke Shaw crossing, dan jelas Harry Kane nggak ada yang ngalahin lah di kotak penalti ya, nggak ada yang ngalahin ya. Jadi gue nggak bisa bilang Harry Kane doang yang atau Luke Shaw doang yang bagus mainnya hari ini. Sterling pun mainnya sangat istimewa hari ini karena dia nggak maruk ya, karena dia nggak maruk. Golnya Jordan Henderson dari corner ya, banyak juga yang dari pala ya. Dari pala berarti ada 3 gol. Maguire, Harry Kane yang kedua, sama Jordan Henderson itu semua dari pala semua ya. Jordan Henderson, Mason Mount assist itu dari corner. Jadi ya setelah itu sih jujur aja semakin boring ya setelah diganti banyak pemain tuh di menit keberapa tuh. Menit keberapa sih, sebentar ya, line up. Ya, menit 65 nih, Luke Shaw, Raheem Sterling sama Calvin Phillips udah ganti. Ya itu mah udah tinggal inilah. Tambah lagi Harry Kane diganti juga, bayangin aja. Jadi itu udah cuman apa ya, sparring doang gitu. Makanya gue nggak lanjut nonton karena itu udah boring banget, boring abis ya. Jadi ya seperti itulah kalau gue bisa bilang ya. Kalau Inggris taruh pemain kualitasnya nggak cuma mikirin shooting doang ya.
Kalau mereka ada kreativitasnya, taruh pemain kreativitas seperti Jadon Sancho di kanan dan Raheem Sterling sedikit nggak maruk, dengan juga di support oleh Mason Mount ataupun Jack Grealish, itu di mereka cukup kreativitasnya ya, karena ya Calvin Phillips sama Declan Rice ya minim lah kurang kreativitas mereka, tapi mereka bisa distribusi bola, mereka defense-nya sangat bagus sekali gitu loh. Jadi itu yang paling penting ya, karena kan si Southgate kan sangat memikirkan dua holding midfield yaitu Phillips sama Declan Rice. Jadi dia nggak punya banyak opsi untuk pemain kreatif gitu. Mason Mount sendiri kreativitasnya kurang. Jadi dia perlu backup gitu, perlu backup dari wingernya yaitu Jadon Sancho ataupun Raheem Sterling. Sangat perlu banget. Kalau enggak ya ya susah gitu menengah. Cuma ngandelin Mason Mount doang yang kreativitasnya nggak terlalu tinggi itu ya susah untuk Inggris meng-create something. Tapi hari ini benar-benar beda. Sterling nggak maruk, Sancho ya Sancho gitu, bener nggak, dia mikirnya untuk passing, untuk create. Ya Mason Mount juga sama gitu loh, bener nggak. Jadi perlu gitu yang kayak begini. Inggris tuh sangat perlu main kayak begini ya. Sebelumnya kagak ada. Ya kan, sebelumnya siapa sih itu, si Foden sama aja kayak Sterling. Sterling maruk banget. Ya kan, Mason Mount kreativitas minim, benar nggak? Ya kan, Grealish lebih bagus sedikit kreativitasnya juga, tapi ya nggak tahu kenapa nggak dimainin hari ini. Jadi lebih milih Mount kali ya si Southgate. Jadi itu ya kuncinya Inggris cuma satu ya, supply bola ke Kane. Pemain kreativitas harus ada. Jangan cuma mikir Southgate, jangan cuma mikirin oh yang penting orang jago gocek biar bisa ngegolin. Nggak begitu caranya gitu, nggak begitu ya, karena punya kiri itu sangat jalan ya, namanya Luke Shaw tuh sangat bagus, sangat hebat gitu loh, benar nggak ya, dibanding yang lain lah, benar nggak. Di kanan Kyle Walker nggak kelihatan, benar nggak, banyak melakukan kesalahan lagi. Jadi benar-benar perlu ekstra pemain kreativitas ya, jangan mikirin cari bowler doang deh yang bisa gocek kayak Bukayo Saka gitu kan, itu nggak perlu yang begituan ya. Dia main buat Arsenal lagi, buat apa mainin Arsenal di situ ya. Udah pasti harus Sancho kalau gue bilang di kanan ya, yang benar-benar mikir untuk kreatif, itu penting banget ya. Dia nggak perlu pemain yang bisa gocek, karena si Sterling udah bisa gocek gitu loh, benar nggak ya. Sancho pun bisa gocek dikit-dikit lah, tapi banyak nggak berhasil ya sih tadi sih. Ya banyak lah, nggak gitu, nggak mau coba gocek tapi nggak berhasil lah. Jadi tapi dia tuh bukannya coba masuk kotak penalti untuk tembak, dia pengen coba cari ruang gitu loh untuk teman-temannya, terus dia passing. Itu bedanya di situ ya. Jadi benar-benar luar biasa sekali, Inggris menang 4-0. Kita ngomongin line up dulu. Jordan Pickford ya nggak banyak kerjaannya, sorry aja kalau gue bisa bilangnya. Jordan Pickford sampai sekarang sih dia nggak banyak kerjaan loh, gue bilang loh. Lawan Jerman juga kayak nggak terlalu banyak peluang Jerman. Luke Shaw fenomenal ya, jelas Harry Kane pasti man of the match, nggak bisa ngomong apa-apa karena dia 2 gol dan dia juga nggak jelek mainnya. Tapi Luke Shaw menurut gue sih fenomenal mainnya. Kedua lah untuk man of the match lah ya. Kalau Harry Kane pertama, dia nomor 2 kalau gue bilang. Jelas Luke Shaw ini terbaik di Inggris ya. Gue tuh selalu bilang dia left back terbaik di Inggris. Dari pertama kali game pertama pasti Southgate taruh Trippier, gue udah ngata-ngatain ngapain dia benar nggak mainin Trippier di kiri, ya kan? Udah tahu ada Luke Shaw, the best left back in England, ya kan? Benar nggak, ngapain dia mainin Trippier di kiri, ya kan? Tapi yang gue aneh ya sama Southgate, Luke Shaw gantinya Kieran Trippier. Ya Chilwell ini flop nih di timnas Inggris nih, 100% flop, padahal dia left back, benar nggak? Ya jadi pemain Chelsea, Ben Chilwell itu waduh udah itu mah flop habis lah. Maguire, Johnston sangat solid ya. Bahaya banget Inggris jujur aja untuk bola atas dengan adanya 2 orang ini ya. Maguire jelas kadang akurasi headingnya perlu dipertanyakan, tapi dia selalu menang header. Itu yang gue bingung ya. Dia kadang kalaupun dia lagi nyerang pun ya, lagi set piece Inggris, dia pasti biasanya di MU pun juga dia biasanya bisa selalu menang header ya, hampir 90% lah, gue bilang 80-90% dia bisa menang header. Permasalahannya adalah akurasi dia ya kan. Tapi Johnston juga kuat di bola atas. Kyle Walker kalau menurut gue sorry aja ya, buat penggemar Manchester City gue bilang dia mainnya nggak bagus ya. Dari kemarin gue nggak melihat yang mainnya bagus. Kalau lu pengen main defensive kuat ya lu pakai AWB lah di kanan ya, sorry aja ya. Ya half wing average wingback atau apalah lu katainnya ya. Tapi tetap aja Kyle Walker nyerang nggak bisa support Sancho sama sekali. Ini orang passing di depan selalu salah mulu, selalu kena blok mulu. Mau terupas nggak bisa, selalu kena blok mulu. Kyle Walker sih kalau gue bilang jelek banget loh, jujur aja gue sih nggak, gue jujur mendingan Trippier di kanan 100%. Ya gue berharap sih nextnya dia taruh Trippier di kanan tuh jauh lebih bagus dibanding Luke Shaw.
ya. Sorry, di bang Kyle Walker ya jauh. Gue bilang Kyle Walker main nggak banget hari ini. Calvin Phillips, sorry, Kyle Walker babak kedua lumayan lah, mendingan, nggak terlalu banyak melakukan kesalahan. Tapi babak pertama ada satu atau dua kesalahan lah minimal yang bisa bikin kena counter gitu loh. Calvin Phillips, Declan Rice, ya ini mereka selalu kalau gue bilang starnya ya. Mereka mungkin nggak kelihatan, ya orang bilang ini nggak gitu kelihatan, tapi mereka dalam apa ya menstabilkan serangan lawan itu paling solid mereka berdua ya, dan mereka bisa distribusi bola ke Raheem Sterling dan ke lini depan lah, mereka bisa banget. Jadi dua orang ini selalu apa namanya star Inggris yang nggak terlalu banyak dibicarakan orang kalau gue bilang sih ya. Raheem Sterling mainnya bagus hari ini ya, jelas dia nggak maksain selalu gocek, dia tahu kapan harus gocek, kapan harus passing, dan itu yang menurut gue sih ya, kenapa Inggris bisa menang 4-0 ya karena dia nggak maruk hari ini. Itu perbedaan terbesar hari ini di Inggris ya. Kalau dia maruk pun ya kan itu ya tinggal ngandalin Mount sama Sancho. Masih ada Sancho sama Mount untuk poros kreativitas. Tapi harus ngacungin jempol untuk Sterling hari ini mainnya. Mason Mount gimana ya? Nggak banyak kelihatan, tapi dia tuh work rate-nya sangat bagus kalau gue bilang ya. Jadi maksudnya dia nggak banyak melakukan key pass lah kalau gue bisa bilang, tapi dia punya work rate, dia punya support ya, dia bakal bantu support Calvin Phillips di bawah. Dia pergerakan dia lah, dia kan lebih kayak apa sih, free roll ya kemana-mana. Jadi dia nge-support serangan dari kiri, nge-support distribusi bola itu dia tuh ada gitu loh ya. Jadi walaupun dia nggak banyak melakukan key pass ke dalam kotak penalti atau apapun juga itu, tapi dia bagus banget di situ gitu. Dari situlah dia selalu kualitasnya Mason Mount kan di situ gitu, nggak, walaupun dia kreativitas minim tapi dia punya work rate sangat tinggi, dan teamworknya sangat bagus Mason Mount. Jadon Sancho babak pertama gue bilang sih dia mainnya lumayan ya. The best play di babak pertama walaupun nggak gol itu dari Jadon Sancho, dari kanan dia one two sama Mason Mount, terus dia kalau nggak salah ada terupas ke Sterling atau apa gitu, walaupun nanti akhirnya kena blok ya, tapi menurut gue itu sih a good play ya. Dan Sancho kiri kanan dia jalan, kalau gue bilang ya kan sering ganti sama Raheem Sterling, dia kanan di kiri, Raheem Sterling kanan, dia suka ganti ya. Menurut gue sih dia jalan gitu loh, dan menurut gue tetap kenapa kita beli dia kelihatan banget karena dia itu bukan orang yang untuk selalu gocek-gocek ataupun selalu cari ruang untuk tembak, tapi dia lebih mikirin gimana cara gue passing, gimana cara gue assist ya. Sayangnya dia nggak dapet assist hari ini, dan ya itulah kalau gue bilang sih Sancho juga kasihannya tuh di kanan tuh dia di support sama Kyle Walker. Ya kalau menurut gue sih Kyle Walker nih nggak banget sih untuk maju ya, nggak tahu kenapa yang nggak banget sih. Dia untuk defense mungkin kuat walaupun blunder ya, banyak banget Johnston nge-support Walker tuh dalam defense, tapi di luar dari itu dia untuk bantu support nyerang menurut gue sih dia nggak fungsional, nggak terlalu fungsional. Udah berapa kali main di sini di Euro nggak fungsional. Trippier kalau pas kali main itu starter fungsional banget untuk bantu nyerang ya. Jadi kalau Jadon Sancho gue bilang performanya tanpa support dari Kyle Walker menurut gue sih cukup bagus gitu loh. Ya Harry Kane jelas ya, nih orang sih superstar ya, super striker, nggak perlu banyak peluang seperti gue bilang, 3 shot 2 gol itu udah pasti sama Harry Kane. Dan dia kalau jarak dekat mah udah ya dia nggak bakal miss lah benar. Cuma Martial doang yang miss dari jarak segitu ya. Jadi Harry Kane, Sterling, Luke Shaw, menurut gue sih 3 orang itu benar-benar yang bisa kenapa Inggris bisa 4-0 ya hari ini. Ya terlepas dari work rate-nya Calvin Phillips, Declan Rice sama Mason Mount juga lah ya. Jadi 3 orang ini menurut gue sih pivotal banget ya atas kemenangan Inggris hari ini. Kita lihat hasil yang lain. Denmark menang 2-1 lawan Ceko. Ya syukurlah ya, karena malas juga lihat Inggris lawan Ceko lagi. Ya Ceko udah kalah, nggak bisa ngapa-ngapain lawan Inggris. Defense Inggris sangat kuat. Walaupun Denmark pun menurut gue juga bakal sama ya. Sorry aja gue tetap bilang Inggris itu auto final. Ya kita lihat aja kan di Italia, Spanyol sama Inggris. Kualitas pemain paling bagus Inggris, defense terbaik Inggris. Ya sorry aja walaupun gue bela Italia, tapi kayak sih Inggris sudah berat deh. 60% bisa jadi dia juara ya. Jadi gue sih tetap berharap Italia bisa final lawan Inggris ya, karena kemarin gue sempat lihat Spanyol lah main sedikit lah ya, setengah babak, dan gue nggak banget loh Spanyol mainnya sih kemarin sih. Walaupun lawan siapa tuh kemarin gue lupa, lawan Switzerland ya, nggak ada Granit Xhaka lagi. Jadi ya gue sih berharap Italia bisa lolos lah, ketemu Inggris lumayan seru tuh pas itu di final.
Cuman ya pada saat ini, detik ini, Inggris dengan awalnya mulainya jelek gitu, akhir-akhir ini sangat bagus mainnya ya. Itali ada krisis, Spinazzola cedera, jadi it's looking good lah for Inggris kalau gue bilang ya. It's looking good for Inggris. Denmark, gue bilang sih nggak bakal bisa menang juga lawan Inggris ya. Auto final, tetap aja. Inggris auto final itu udah pasti ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.